Ya, diduga karena dendam lama, 3 mama pedagang sayur mengeroyok 2 orang wanita sama pedagang sayuran di pasar daerah Goa, Sulawesi Selatan. Aksi pengeroyokan terjadi diduga akibat dendam lama. Video amatir warga memperlihatkan aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh mak-mak sesama pedagang di Pasar Minasa Maupa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 3 orang mak-mak terlihat mengeroyok 2 wanita sesama penjual sayuran. Sejumlah pedagang lain pun berusaha melerai aksi pengeroyokan agar tidak berlanjut. Akibat pengeroyokan, 2 orang mengalami luka memar di wajah serta beberapa bagian tubuh dan langsung melaporkan ketiga pelaku ke unit reskrim Polres Goa. Peristiwa pengeroyokan terhadap 2 korban YN 16 tahun dan YA 28 tahun terjadi pada Kamis petang saat kedua korban mempersiapkan barang dagangannya tiba-tiba dilempari pelaku dengan sayuran. Diduga keributan terjadi akibat dendam lama. Saat itu terlapor menghina orang tua daripada pelapor atau korban. Kemudian korban yang tidak terima kemudian menegur terlapor, kemudian terlapor pun saat itu terjadi pertengkaran mulut dan akhirnya terjadi penganiayaan. Kasus pengeroyokan ini masih dalam penyidikan unit reskrim Polres Goa. 3 pelaku terancam pasal 170 ayat 1 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Ya, bisa nanti kita akan update lagi terkait dengan sidak dari pihak Polri terkait beredarnya informasi beras eceran atau oplosan yang sedang ini ya dijual di pasar ini ya beberapa kota ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana dibakar api cemburu seorang pria menghabisi nyawa istri sirinya di Karimun, Riau. Korban dianiaya secara membabi buta dengan senjata tajam. Polisi menangkap seorang pria yang membunuh istri sirinya di Karimun, Riau. Pelaku sempat buron selama 2 hari sebelum ditangkap petugas. Aksi pembunuhan itu dilakukan pelaku di sebuah tanah lapang di samping SMA N1 Karimun. Korban yang merupakan ibu anak satu itu dianiaya dengan membabi buta. Pada polisi, pelaku yang sudah 2 bulan pisah ranjang itu mengaku cemburu dan sakit hati terhadap korban. Ia membunuh korban menggunakan pisau dapur yang dibawanya dari rumah. Tersangka emosi kemudian membawa korban ke lapangan kosong di samping SMA 1, kemudian melakukan pembunuhan yang dimana rekan-rekan ketahui bahwa jumlah tusukan dari korban sendiri berjumlah 34. Akibat perbuatannya, tersangka AR kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan iNews melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, perundungan kembali mencoreng dunia pendidikan ya. Seorang siswi baru di salah satu SMA di Kota Padang menjadi korban kekerasan saat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Inilah detik-detik aksi perundungan yang direkam seorang pelajar SMA di Kota Padang. Dalam video yang viral tersebut, tampak seorang siswi baru dipukuli oleh teman sebayanya. Ironisnya, aksi tersebut yang disaksikan oleh sejumlah siswa lain, namun tidak mencegahnya. Peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolah saat pelaksanaan MPLS. Akibatnya, korban mengalami trauma hingga tidak berani datang lagi ke sekolah. Mengetahui kejadian tersebut, orang tua korban langsung mendatangi pihak sekolah dan menuntut perlindungan serta pertanggungjawaban. Menyikapi peristiwa ini, pihak sekolah menggelar mediasi bersama kepolisian dan keluarga korban. Petugas PPA Polres Padang langsung melakukan pendataan serta pembinaan terhadap 6 siswi yang diduga sebagai pelaku perundungan. Kita panggil semua yang terlibat, termasuk pelakunya yang ada kaitannya dengan kasus ini.
kemudian ditelusuri dan memang sudah diakui oleh pelaku. Memang berawal dari kalimat-kalimat yang tidak bagus ya, yang awalnya dianggap biasa-biasa saja, hal yang biasa tapi itu tidak biasa dalam lingkungan pendidikan. Pihak sekolah mengambil tindakan tegas dengan melakukan drop out kepada keenam yang diduga pelaku perundungan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga rem truk blong, 13 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur pagi tadi. Ya, belasan kendaraan rusak terlibat kecelakaan di perempatan lampu lalu lintas Pulau Mas, Kelapa Gading. Ini petugas kepolisian dan Dishub beserta TNI berusaha mengevakuasi kendaraan. Kejadian berawal saat truk trailer dari arah Pulau Gadung dengan kecepatan tinggi menabrak kendaraan yang sedang berhenti menunggu lampu hijau menyala. Total kendaraan yang terlibat 9 mobil dan 4 motor. Satu korban pengendara motor luka berat dilarikan ke rumah sakit terdekat, sementara sopir truk dan seluruh kendaraan dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Timur. Kita ke informasi lain, bisa diduga kecanduan judi online, oknum anggota TNI berpangkat Sersan Mayor di Binjai, Sumatera Utara tega menghabisi nyawa istrinya. Korban ditusuk dengan senjata tajam. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka. Korban tewas setelah ditusuk suaminya yang merupakan oknum anggota TNI berpangkat Sersan Mayor inisial TDA. Menurut saksi, oknum TNI berpangkat Sersan Mayor ini tega menghabisi nyawa Astri Gustina karena selalu cekcok dalam rumah tangga dan diduga kecanduan judi online. Pelaku menusuk korban saat hendak mengantarkan anak-anak ke sekolah dengan 9 tusukan senjata tajam. Antara korban dan pelaku menurut keluarga sudah pisah rumah, namun korban setiap hari mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah dengan sepeda motor. Pergi sekolah, tiba-tiba suaminya datang membawa pisau langsung menyerang si korban. Pisaunya pisau apa? Pisunya kalau saya tidak salah sangkur. Suaminya sendiri tugasnya di Poskodan. Satu bukit lagi. Sekarang ini bagaimana penanganannya, Pak? Info terbaru tadi yang saya dengar suaminya sudah ditangkap, diamankan, dapatnya di Bandara Kuala Namu. Coba melarikan diri mungkin. Sebelum dimakamkan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Binjai untuk menjalani visum. Sementara pelaku berhasil diamankan saat akan melarikan diri di Bandara Kuala Namu, Medan. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjuk, iNews melaporkan.